Mikel Arteta memberikan pujian tinggi kepada Max Dauman setelah pemain berusia 16 tahun itu mencatat sejarah sebagai pencetak gol termuda di Liga Premier saat Arsenal mengalahkan Everton 2-0. Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku mengikuti instingnya ketika memutuskan memainkan talenta muda itu, karena Dauman telah menunjukkan kualitasnya dengan menghadapi para pemain terbaik setiap hari dalam sesi latihan. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Arsenal di puncak klasemen dengan keunggulan 10 poin. Usai laga yang berlangsung ketat tersebut, Arteta terlihat sangat tersentuh oleh atmosfer pertandingan dan pentingnya hasil yang diraih timnya. Ia menggambarkan pertandingan itu sebagai sore yang luar biasa, dan bahkan menyebutnya sebagai salah satu momen terbaik yang pernah ia rasakan di pinggir lapangan. Meski Arsenal melepaskan 13 tembakan pada babak pertama tanpa gol, Arteta tetap yakin timnya akan menemukan cara untuk membongkar pertahanan rapat Everton, berkat semangat juang yang mereka tunjukkan sepanjang musim. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-89. Umpan silang dari Dauman membuat kiper Jordan Pickford melakukan kesalahan, yang kemudian dimanfaatkan Victor Gyökeres untuk mencetak gol ke gawang kosong. Tak lama setelah itu, Dauman sendiri memastikan kemenangan Arsenal dengan cara spektakuler. Setelah membantu menghalau situasi tendangan sudut di menit akhir, ia melakukan soloran sejauh sekitar 75 yard sebelum menuntaskan peluang ke gawang kosong dan mengukir namanya dalam sejarah Liga. Menurut Arteta, momen krusial dalam pertandingan terjadi ketika Dauman dimasukkan ke lapangan dengan sisa waktu sekitar 15 menit. Keputusan itu diambil karena ketenangan serta performa konsisten sang pemain muda selama latihan. Arteta menegaskan bahwa Dauman setiap hari berlatih menghadapi para bek yang ia anggap sebagai yang terbaik di dunia. Ia juga menilai bahwa situasi pertandingan sama sekali tidak membuat Dauman gentar. Sang pemain tetap tampil percaya diri meskipun berhadapan dengan lawan tangguh dan tekanan pertandingan besar. Saat ketegangan memuncak di akhir laga, Arteta memberikan pesan sederhana kepada para pemain pengganti, termasuk Dauman dan Gyökeres. Masuk ke lapangan, tunjukkan kemampuan, dan menangkan pertandingan untuk tim. Menurutnya, ketika tim kesulitan menemukan solusi, selalu ada harapan bahwa seseorang akan menghadirkan sesuatu yang istimewa. Meski pencapaian Dauman sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liga pada usia 16 tahun 73 hari memicu euforia, Arteta memilih untuk meredam ekspektasi. Ketika ditanya apakah pemain akademi tersebut siap menjadi starter, ia hanya menjawab santai agar semua pihak tetap tenang dan menikmati momen tersebut. Bagi Arteta, yang terpenting adalah semangat kebersamaan tim serta tekad kuat untuk terus meraih kemenangan di setiap pertandingan. Sebelum lanjut, jangan lupa like videonya ya. Kalau ada pendapat atau pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update berita bola terbaru berikutnya. Dukungan kalian bikin channel ini terus jalan. Makasih banyak, dan selamat menonton. Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas LCCF yang tengah terpuruk, sekaligus kembali memberi tekanan kepada pemuncak klasemen FC Barcelona di papan atas La Liga. Los Blancos melanjutkan performa impresif mereka setelah sebelumnya menghancurkan Manchester City di Liga Champions, dengan Federico Valverde kembali mencatatkan namanya di papan skor di ibu kota Spanyol. Namun sorotan utama justru tertuju pada pemain pengganti Arda Güler yang menutup laga dengan gol spektakuler dari setengah lapangan. Seperti yang diperkirakan, Madrid menghadapi perlawanan keras dari Elche yang memilih bermain disiplin dengan pertahanan dalam. Los Blancos bahkan membiarkan tim tamu lebih banyak menguasai bola di babak pertama. Alvaro Arbeloa berharap bisa memanfaatkan ruang melalui serangan balik cepat. Pertandingan sempat berjalan datar hingga Brahim Diaz dijatuhkan di tepi kotak penalti dan mengajukan klaim penalti yang akhirnya ditolak wasit. Insiden itu setidaknya memicu sedikit ketegangan dalam laga yang sebelumnya berjalan cukup monoton. Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Antonio Rudiger mengambil inisiatif setelah sebuah tendangan bebas Madrid ditepis kembali ke area penalti. B asal Jerman tersebut langsung menyambar bola dengan tendangan voli keras yang membawa Madrid unggul. Madrid tidak berhenti sampai di situ. Ketika Elche mulai berani maju untuk mencari gol penyeimbang, Valverde justru menggandakan keunggulan dengan tendangan keras yang bersarang di sudut atas gawang. Gol itu semakin memperkuat dominasi Madrid menjelang berakhirnya babak pertama. Awal babak kedua hampir langsung menghasilkan gol ketiga. Diaz kembali menjadi ancaman setelah mengejar bola liar, melewati lawannya, dan melaju menuju gawang. Namun peluang emas itu terbuang setelah tembakannya melambung di atas mistar, membuat Vinicius Junior yang berlari jauh untuk mendukungnya terlihat frustrasi. Gol ketiga akhirnya datang lewat Dean Huijsen. Bek yang sebelumnya pernah memperkuat AFC Bournemouth itu tetap berada di area serang setelah situasi bola mati, lalu menyambut umpan silang akurat dari Daniel Yanez untuk memastikan kemenangan Madrid. Menjelang akhir pertandingan, Arda Güler menyempurnakan malam gemilang Madrid. Melihat kiper lawan keluar dari posisinya,
Gelandang muda Turki itu melepaskan tembakan berani dari setengah lapangan yang berujung gol spektakuler. Gol tersebut sekaligus menutup laga dengan manis bagi Madrid, sekaligus menghapus dampak dari gol hiburan yang sempat dicetak tim tamu di menit-menit akhir. Juventus FC meraih kemenangan penting yang setidaknya untuk satu malam membawa mereka kembali ke zona UEFA Champions League. Sambil menunggu hasil pertandingan lain seperti duel Como 1907 melawan AS Roma, Bianconeri menikmati sejumlah hal positif dari penampilan mereka. Ada 3 aspek utama yang menonjol, layaknya podium medali. Pertama adalah performa luar biasa dari Kenan YLDZ. Kedua, konsistensi permainan tim sepanjang pertandingan. Ketiga, lini pertahanan yang kembali mencatat clean sheet. Kombinasi ketiga faktor ini memberi dorongan besar bagi kepercayaan diri tim untuk menghadapi sisa musim. Setelah melewati periode hasil buruk, Juventus berhasil memanfaatkan jadwal pertandingan untuk kembali menghirup udara peringkat keempat, posisi yang sangat krusial untuk target musim depan. Ada pula keputusan menarik dari pelatih Luciano Spalletti yang memberi kesempatan kepada Mattia Perin sebagai starter, sementara Michele Di Gregorio memulai laga dari bangku cadangan. Di lini belakang, trio pertahanan tampil cukup solid. Pierre Kalulu beberapa kali harus berduel dengan Jean Daniel Akpa-Akproata yang agresif. Sementara itu, Gleison Bremer bermain lebih hemat energi dan sering menyerahkan pengawalan terhadap Davies kepada Lloyd Kelly. Bek asal Inggris itu tampil cukup baik, meski sesekali kesulitan menghadapi kecepatan dan agresivitas Nicolo Zaniolo. Di lini tengah, Weston S1MCHE Pronunciation Kenie kembali menunjukkan kontribusi besar. Pada babak pertama ia membantu menutup kelemahan akurasi Hepren Thuram, sementara di babak kedua ia mampu mengatasi inkonsistensi Teun Koopmeiners. Di sisi kiri, Andrea Cambiaso juga tampil lebih fokus dibandingkan beberapa laga sebelumnya. Dalam sistem permainan dinamis ala Spalletti, Manuel Locatelli tampil sebagai pemimpin yang stabil di lini tengah, mengatur permainan dari satu area ke area lain. Di lini depan, masuknya Jeremie Boga menggantikan Jonathan David membawa perubahan positif. Selain mencetak gol pembuka, pemain yang direkrut pada bursa transfer Januari itu semakin percaya diri seiring berjalannya pertandingan, sebuah gambaran perkembangan karirnya bersama Juventus. Francisco Conceição juga tampil impresif, meski gol keduanya dianulir akibat offside kontroversial dari Koopmeiners. Terlepas dari momen yang membuatnya kesal, pemain Portugal itu tetap menunjukkan performa energik. Ketidakhadirannya terasa ketika ia digantikan oleh Fabio Miretti yang gagal memanfaatkan peluang emas untuk menggandakan keunggulan. Secara keseluruhan, Juventus pantas mendapat nilai tinggi atas performa mereka malam itu. Meski belum sempurna, tim asuhan Spalletti terlihat layak mendapatkan nilai mendekati sempurna. Tambahan, nilai plus, tersebut datang dari penampilan luar biasa YLDZ. Bermain di sisi kiri sebagai gelandang serang sayap bukan sebagai penyerang tengah, YLDZ tampil mematikan dari pergerakan diagonalnya. Ia menghadirkan kreativitas, konsistensi, serta kontribusi nyata melalui assist, dribble, dan sprint tanpa henti. Perpaduan kualitas dan kuantitas itu menjadikan laga ini sebagai salah satu penampilan terbaiknya bersama Juventus.